Sudah ketemu ya? Baik. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan. Kutiba 'alaikum idza إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه فمن بدله Innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi. Faman khafa min musin janaban aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha terjemah tadi. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat yang dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa mengubahnya wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira lid-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para bapak sekalian, alhamdulillah pada petang hari ini menjelang malam kita dipertemukan Allah di majelis yang memang rutin kita selenggarakan, dan pada pekan ini dilangsungkan pada malam Rabu, meskipun dalam kalender Masihiyah ini masih Selasa. Jadi Selasa malam, tapi kalau dalam kalender Islam ini sudah masuk Rabu, jadi malam Rebo disebut. Pada pekan ini kita akan menyelesaikan rangkaian fikih muamalat yang khas dibahas dalam kitab-kitab klasik. Dalam beberapa kitab ada yang
memberi judulnya Kitabul Wasiyah, ada juga yang menyebutnya Kitabul Wasaya dalam bentuk jamak. Jadi bentuk jamak dari kata wasiyah itu adalah wasaya. Mengapa disebut wasaya, Kitabul Wasaya? Karena faktanya bahwa wasiat itu tidak seperti yang kita pahami, yakni seseorang yang kaitannya dengan ayat ini ya, seseorang yang masih hidup kemudian menuliskan wasiat untuk orang-orang yang dalam pandangannya itu berhak untuk mendapatkan kebaikan dan juga manfaat dari harta benda yang dia punya. Tapi juga makna wasiat itu luas juga. Kalau kita perhatikan bahwa kata wasiat ini kan dari kata wasola. Wasola yasilu waslan, itu artinya adalah menyambungkan, menghubungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian juga dimaknai ini sebagai penyampaian pesan atau amanat. Kata wasilah itu. Nah, kata wasiat ini dari kata ini sesungguhnya. Itulah mengapa kemudian secara teknis kebahasaan wasiat itu memiliki 3 arti. Yang pertama adalah al-isha. Al-isha itu artinya memberi pesan atau amanat. Contohnya kan seperti yang disampaikan oleh banyak riwayat sebenarnya. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Abu Darda. Ausoni khalili bisalasin. Jadi kekasihku mewasiatkan, artinya mengamanahkan, memberikan pesan kepada aku itu 3 hal. Apa pertama? Pertama adalah bisyami salasati ayam. Ya, jadi apa tuh? Saum 3 hari di setiap bulan. Itu yang kita kenal dengan istilah ayamul bid. Jadi saum tanggal 13, 14, 15 pada bulan Hijriah berdasarkan penanggalan Qamariyah. Kalau sekarang Rajab sudah tanggal berapa berarti? Nanti kan 27 Jumat ya? 24, 25. Lerbo berarti 25 ya? Sudah tanggal 25 berarti kita masuk ke 25. Nah, setiap bulan itu Rajab, kecuali Ramadan ya. Kalau Ramadan itu kan 1 bulan full penuh. Ini di bulan Ramadan itu yang dititipkan pesan Nabi kepada Abu Hurairah itu adalah bisyami berapa? Saum 3 hari salah satu ayam fikul syahrin, di setiap bulan. Itu yang disebut dengan ayamul bid. Mengapa disebut ayamul bid? Bid itu putih artinya. Ya karena tanggal 13, 14, 15 itu purnama kan gitu. Nah, itu. Mungkin kalau di tanah Arab itu karena selalu terang, kita tidak tahu juga. Kalau di kita banyak mendungnya kan, kadang-kadang tinggali bulan poek. Yang kedua katanya disebutkan rakaatayil duha. Rakaatayil duha. Jadi yang pertama saum di setiap tanggal 13, 14, 15, yang kedua 2 rakaat duha. Dan yang ketiga adalah wa'an utiro, untuk berwitir, qabla an arkuda, sebelum aku tidur. Jadi Pak Anang itu kemarin kan ada pertanyaan dari Pak Anang, boleh tidak tuh witir sebelum tidur? Boleh. Karena ini wasiat yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Hurairah. Jadi kalau Nabi mewasiatkan kepada seseorang, Nabi tahu betul orang itu kemampuannya. Ya Abu Hurairah bisa jadi mual bisa hudang naon sepertiga malam. Ya. Nabi tahu lah. Abu Bakar kan di masa-masa tua beliau itu melaksanakan witirnya selalu di awal malam sebelum tidur.
Jadi kalau kita berkemampuan silahkan witir di sepertiga malam terakhir, kalau tidak ya di sepertiga pertama malam, jadi sebelum tidur. Di sini disebutkan qabla an arkuda, sebelum tidur. Bada isya sok wae, bada isya teu naon ngan tidinya kudu langsung sare. Gitu. Jadi ada ulama yang mengatakannya begitu. Sebab pesan nabinya kan tadi ausoni khalili. Pesan nabinya itu adalah melaksanakan witir sebelum tidur. Artinya kalau sudah witir molor itu. Iya kan ya? Lain kalah ke tos witir ningali main bola deui. Tos witir ngobrol deui, itu enggak, tidur saja langsung. Kan di sini disebut qoblaan arkuda. Sebelum tidur. Ya kecuali kalau dalam situasi yang mendesak, misalnya harus ke rumah sakit atau apa itu lain soal itu. Itu al-isha. Dan banyak sekali sebenarnya. Itu kan khotib Jumat itu kan kalau khutbah itu usikum wa nafsi bitaqullah. Kan gitu ya. Aku mewasiati kamu dan juga diriku sendiri itu dengan takwa. Dan banyak. Jadi itu yang disebutkan wasiat dalam pengertian al-isha, menyampaikan pesan atau amanah. Yang kedua juga diartikan sebagai al-waslah atau yang membacanya al-wuslah, hubungan yang berkesinambungan. Jadi hubungan yang tidak berhenti tapi terus dilakukan, itu juga arti wasiat. Atau kalau dalam kata itu disebutkan wasofulanan bikaza, seseorang menitipkan pesan seperti ini. Kita kan kadang-kadang sok titip pesan kan, titip pesan itu wasiat sebenarnya. Dan makna dasar dari kata wasiat itu kan tadi menyambungkan, menghubungkan. Artinya pesan, amanat itu harus diteruskan, harus diteruskan. Seperti Abu Hurairah tadi itu mendapatkan wasiat melaksanakan 3 tadi. Yang 3 ini harus dilakukan terus menerus. Jadi tidak boleh berhenti, tapi harus dilaksanakan secara berkesinambungan, istimrar. Ya, jadi tidak boleh berhenti. Baik, sebelum itu saya ingin menyampaikan begini. Ada hadis dalam Abu Daud ini dari Abu Hurairah. Qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyus shadaqati afdal. Jadi ada seseorang yang bertanya kepada Nabi ini, ya Rasul, sedekah yang paling utama itu yang seperti apa? Kata Nabi, qala anta saddaqa wa anta sahihun harisun. Ialah sedekah, engkau bersedekah ya, ketika engkau dalam badan sehat. Jadi ulah nungguan gering, lamun gering karek sedekah jadi supaya jadi wasilah kercager kan ada ya gitu kan. Justru kersehat. Sebab orang yang sehat punya banyak keinginan biasanya. Jadi lebar sedekahna. Hayang itu, hayang iya, hayang itu, hayang iya. Lamun ieu dibikeun, wah, ieu aya kahayang nu can. Justru ketika sehat itu. Yang kedua, harisun. Ketika kamu justru sangat ingin terhadap apa yang akan kamu sedekahkan itu, karena ada keperluan. Ya kan, manusia hidup itu pasti punya kebutuhan. Dan kemudian harus kita itu begitu sangat ingin membeli ini atau mendapatkan itu. Nah, maka justru ketika kita sehat, ketika kita berkeinginan sangat terhadap sesuatu, kita bersedekah, itu yang afdal. Atau bahkan ta'mulul baqa. Justru kita berharap bahwa apa yang kita punya itu kekal, ada pada kita. Nu ieu mah tong dibikeun nya akhir. Padahal justru sedekah yang terbaik adalah sedekah di mana mensedekahkan apa yang kita paling suka.
laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billah, dan seterusnya. Ada kata-kata wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang paling dia suka. Nah, ini disebut dengan ta'mulul baqal. Pan urang lamun resep boga kahayang ngeunaan hiji barang, kita nih punya keinginan terhadap barang tertentu, kemudian kita dapat, itu pasti bakal dimumule pisan katanya. Oh, ngakulah itu, ya. Diusapan nunggal poe, ditinggalian nunggal poe. Lamun batur ngusap saeutik suka hati-hati. Ah, gitu kan. Gitu. Misi bebet. Ah, gitu kan. Dan ketika itu ada yang butuh, aduh da urang ge resep keneh. Ah, justru itu ketika kita senang, kita berikan kepada orang lain, itulah sedekah yang abdal. Coba Islam itu mengajarkan kita sedemikian rupa, rela untuk berbagi atas apa yang kita paling suka. Itu disebut dengan al-birru tadi dalam surah Baqarah 177 itu. Al-birru seperti yang pernah saya jelaskan, kebaikan tanpa batas, ruang ataupun waktu. Kemudian watahsal faqra, sedekah yang terbaik itu, yang paling hebat itu adalah sedekah yang justru kamu takut miskin. Dalam keadaan kita takut, ya karena kondisi kita memang sedang pas-pasan. Nah, ketika kita bersedekah dalam kondisi yang seperti itu, itulah yang hebat. Pan urang mah sedekah nungguan lapang. Hah? Geus dipariksa kabeh, ya geus tunai, ya geus cumpon, ya geus ya leuwih. Karek kan begitu kan? Padahal agama mengajarkannya tidak demikian. Justru agama bahkan menyuruh kita untuk bersedekah kalau kita ingin mendapatkan yang paling utama, justru ketika kita takut jatuh miskin. Wa tahsya al-faqra. Kemudian walatum hilu, apa tuh walatum hilu itu? Dengan engkau tidak menunda. Jadi guys, pokoknya dalam setiap kondisi yuk. Itulah mengapa Nabi kan dalam sebuah hadis disebutkan seperti rihun auriyah mursalah, seperti angin yang berhembus. Jadi saking apa namanya. Nah, saya lihat di YouTube itu sekarang yang kelihatannya mengikuti sunnah Rasulullah ini karena punya beliau ya, itu Ustaz Hidayat itu. Jadi kalau kemana-mana itu kalau ada anak apa lu kasih. Hafal berapa juz, sekian juz umroh. Itu kan Ustaz Hidayat kan begitu kan? Ya karena memang penghasilan dari YouTube-nya juga luar biasa, miliaran. Ngaumrohkeun 10 orang memual karasa. Aman. Amin, mudah-mudahan kita semua bisa. Tiasa kitu tah sedekahna teh. Walatum hilu. Pokoknya panggijeng saeueur, panggijeng saeueur gitu tah. Gitu. Hatta idza balagatil hulqum. Nah, sampai jadi maksudnya jangan sampai ditunda. Sampai nanti ketika idza balagatil hukum seperti dalam surah Waqiah itu kan. Ketika apa tuh? Nafas itu sudah ditenggorokan, di kerongkongan, baru dia ngomong saya mau bersedekah. Eta geus rada telat eta mah hampir juga Firaun. Pan Firaun teh aman tu bi Rabbi Musa wa Harun teh nalika geus sakarat. Padahal ingat sabda Nabi itu, keimanan ketika dinyatakan dalam sakrat itu tidak akan diterima. Mementak memeres amaliat sesuai dengan iman itu harus ketika, itulah mengapa sedekah harus sohihun, harisun, itu kan tadi kan.
dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita justru masih ingin, malah inginnya mau tetap ada di kita tuh barang, harta itu, dalam keadaan kita justru takut miskin. Nah, di sana kita jangan tunda. Mungkin begini, kalau kita menggunakan mafhumnya itu, kersehat orang sodako, keringin, ketika kita justru ingin, kita harus sedekah. Nah, kudu kitu meureun ngalawan. Ketika kita, aduh, bisa kurang, moal cumput, justru di sana kita sedekah. Ngan ieu mah ulina jeung iman. Sebab kalau tidak ada iman yang kuat, wah repot juga. Itu. Komo lamun urang geus boga budak, ya. Komo ditamu geus boga incu leuwih. Pan ka incu mah cenah kanyaana leuwih-leuwih. Leres berarti incu mah. Ka budak mah masih kena geus jajan wae, ka incu mah bisa cenah kitu teh. Nah, ini kata yang sudah punya cucu. Ya, itu. Nah, jadi maksud saya adalah bahwa mengapa saya mengawali tentang wasiat ini, hadis ini. Jadi maksud saya, berbuat kebaikan itu tidak mesti ditunda. Apalagi sampai berpikir tentang wasiat. Lamun bisa ayeuna sok ayeuna ulah diengke. Kita berpikir tentang investasi kita untuk akhirat kita. Anu di mana orang bakal hirup endengna, salamina, salawasna. Abadan. Ya. Jadi bolehlah kalau dikatakan itu wasiat adalah pesan yang menyambungkan kehendak seseorang semasa hidup dengan pelaksanaannya setelah wafat. Itu makna filosofi dari wasiat itu. Urang teh boga kahayang, lamun urang maot teh ya, urang boga jariah anu tuluy-tuluyan ngalir gitu. Jangkenya lamun maot ya 1 hektar mah engke keur kamasjidkeun. Kamasjidkeun teh lain maksudna dibangun masjid kan? Pokoknya mah masjid gue rek dijual, rek dinaon, pek teh teuing. Nah, itu wasiat. Baik. Apa yang dimaksud dengan wasiat itu? Tamlikun mudhofun ila ma ba'dal maut bituruqit tabaruk. Apa yang dimaksud? Memberikan kepemilikan yang pelaksananya disandarkan setelah kematian. Wasiatna mah hirup. Tapi wasiat itu baru bisa dieksekusi setelah si pewasiat itu meninggal dunia. Lain ge wasiat lamun keur hirup kana geus dibikeun mah. Eta mah hibah teh ngaranna. Nah, itu. Nah, baik. Nanti saya bagi ini ya. Di fotokopi lah. Unsur penting dalam definisi wasiat itu adalah pertama berlaku setelah kematian. Nah, jadi meskipun ditulis, kalau kita lihat di film-film itu kan kadang-kadang menggunakan jasa apa namanya itu, pengacara ya, lawyer ya, itu disimpan bahkan di safety box atau apalah. Nah setelah meninggal baru dibuka. Itu. Cuma nanti kan dalam pelaksanaan wasiat itu harus sebelum waris. Tapi wasiat harus dilaksanakan setelah kematian, setelah tunai apa yang menjadi utang piutang yang meninggalnya itu. Ya. Jadi baru dilaksanakan wasiat setelah. Sebab hak kepada apa namanya bukan? Apa itu namanya itu? Hubungan dengan manusia itu harus sudah selesai sebelum meninggal. Kemudian yang kedua itu bersifat tabaruk, artinya non komersial. Jadi yang dimaksud non komersial ini tidak boleh ini menjadi ajan transaksi itu. Ya. Kemudian dilakukan semasa hidup, jadi penulisan wasiatnya itu dilakukan di masa hidup dan tidak serta merta seperti warisan. Itu kalau kita memaknai. Nah ayatnya yang tadi itu disampaikan. Meskipun nanti ada diskusi di kalangan para ulama terkait dengan ayat ini, kan di sini disebutkan kutiba alaikum, diwajibkan atasmu idza adara ahadakumul maut, ketika tanda-tanda kematian itu telah apa itu namanya, telah nampak
hadar itu telah nampak. In taraka, apabila si orang itu meninggalkan khairan, kebaikan. Para ulama menyepakati kebaikan di sini adalah harta benda. Ya. Maka al-wasiyatu, wajib bagi dia untuk melaksanakan wasiat atau untuk menuliskan wasiat itu. Untuk siapa? Lil walidain, untuk kedua orang tua. Nah, nanti kita lihat. Ya, itulah mengapa para ulama menyebut bahwa ayat ini sebenarnya sudah dinasakh itu dengan ketentuan yang disampaikan Nabi. Ada kata-kata la wasiata li waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kan orang tua ini ahli waris, betul dah? Orang tua itu ada dalam ayatnya kan? Kalau dia meninggal, kemudian dia punya anak, maka kamu asyudus 1/6 saja. Itu untuk orang tua itu. Ya. 1/6. Ya. Wal akrabin, dan karib kerabat. Jadi wasiat ini para ulama ada yang memastikan seperti mazhab Syafi'i itu tidak boleh kepada yang lain, harus karib kerabat yang bukan ahli waris. Sebab ahli warisnya sepupu bakal menang waris. Ya. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf itu artinya cara yang baik, cara yang tidak mendatangkan kerugian bagi ahli waris. Nah, yang kedua, tidak menimbulkan kecemburuan dan ketegangan silaturahim, atau yang bisa memecah silaturahim atau hubungan kekerabatan. Nah, itulah mengapa ketika nanti pun ketika akan bagi waris, itu kan nanti ada dalam surah Baqarah, surah Nisa yang pernah kita bahas pekan kemarin itu, 2 pekan kemarin itu. Jadi kalau kita mau bagi waris itu, panggil orang-orang yang merasa bahwa mereka itu punya hubungan kekerabatan dengan almarhum. Jelaskan kepada mereka bahwa hukum waris dalam Quran itu seperti ini. Jadi mang wayahna, bibi wayahna, uwa wayahna itu. Ulah ngarasa pedah, yuk teh adina bapa anu paling deket jeung bapa maneh. Menang waris, bisi aya pikiran model gitu. Sebab saya pernah sekali lagi itu, pernah setelah ibu bapaknya meninggal, karena begini, sebelum bapaknya meninggal, bapaknya itu amanat ke saya itu, Ustaz katanya nanti tolong diajari anak-anak bapak itu nanti terkait dengan, bukan diajari malah dikasih semacam nasihat terkait dengan waris. Bahkan beliau itu meminta saya ketika beliau masih hidup ngomong di hadapan siapa? Di hadapan anak-anaknya itu dan keluarga besarnya itu, dari istrinya yang almarhumah juga sudah meninggal. Nah, tapi begitu setelah meninggal si bapaknya juga ribut eta anak-anak nah itu. Bibina miluan itu ya, uwana miluan, repot itu. Merasa bibi ge boga hak cenah ti indung maneh, apa padahal kan punya anak sih. Jadi itulah mengapa ketika bagi waris itu bukan ajak, panggil saja semua yang merasa dekat dengan almarhum itu, almarhumah itu yang meninggal. Kita jelaskan hukumnya waris jika kieu. Sebab dalam Al-Qur'an disebutkan waris itu faridotan. Faridotan itu artinya ketentuan yang sudah ditetapkan. Nepikeun ka angka-angkana itu sudah ditetapkan, yang tidak bisa dirubah. Kalau wasiat bisa dirubah enggak? Bisa. Lamun wasiatna masih kena hirup, langan semua itu bisa dirubah. Wasiat tidak bisa dirubah setelah orang yang berwasiatnya meninggal. Tapi selama masih hidup, kan di ayatnya kita tadi, lamun dirasa kurang adil, lamun dirasa aya masalah, sok ngariung deui. Tapi setelah meninggal enggak bisa. Itu. Tapi ada pandangan fikih, termasuk saya berpendapat bahwa kan kadang begini, aya kolot anu ngarasa kusabab ngarasa dirina kolot anu bisa ngatur sagalana jeung netepkeun sagalana jeung harta-harta aing, cek manehna teh kumaha aing we nyieun wasiat tanpa mempertimbangkan kebajikan yang akan didapat oleh ahli warisnya. Blek we setengahna diwasiatkeun.
Setengah ya misalnya di wasiat, pas dibuka teh wasiat, aduh setengah. Bisa dirubah tidak itu? Bisa, tapi harus menggunakan mekanisme pengadilan. Jadi ente gitu wae. Jadi harus ada hakim yang menengahi, yang harus bisa menjelaskan bahwa wasiat bapakmu itu memang keliru. Karena Nabi sudah menetapkan paling banyak berapa? Sepertiga. As-sulusu fa'aksar. Sepertiga pun masih lebih banyak. Jadi bisa, tapi tetap harus menggunakan mekanisme. Jadi temenang gitu wae. Sebab itu akan menimbulkan apa? Ya lah, cek bahasa ya nama supaya ada ketetapan, supaya ada kekuatan hukum tetap lah itu ya, melalui sidang pengadilan, supaya tak ada gugat menggugat. Itu. Nah, baik. Al wasiyah ya bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, dan itu adalah kewajiban bagi orang yang bertakwa. Bahkan di sini disebut faman badalahu ba'da masami'ahu. Nah, siapapun orang yang merubah isi wasiat itu setelah dia mendengar, fa innama ismu 'alal ladzina yubadilun. Jadi lamun wasiat geus benar kemudian dirubah, itu orang yang merubah itu yang akan mendapatkan dosa. Lamun wasiat geus benar maka ulah diutak-atik gitu. Nah, itu. Innallaha samiun alim. Bahkan di sini Allah menutup ayatnya itu, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ulah coba-coba susulumputan. Itu Allah itu alim. Allah itu mendengar. Diskusi jeung pengacara dirubah itu. Tanpa sepengetahuan si pewasiatnya, tanpa sepengetahuan ahli warisnya, atau tanpa sepengetahuan orang yang diberi wasiat, dirubah gitu wae di tukang. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ulah coba-coba. Faman khafa min musin janafan, itu baru kan. Siapa yang mengkhawatirkan dari si pewasiat ini agak melenceng tadi itu, tapi masih hidup orang nanti. Au isman, ini salah juga ini mewasiatkan. Fa aslaha bainahum, jadi lamun terjadi cekcok sok rundingkeun, diskusikeun, islahkan. Fala isma alai, dan itu tidak ada dosa. Jadi ngarobah si wasiat anu salah mah teu aya dosaan. Jadi setelah diperiksa ternyata salah ini, bapak mewasiatnya tuh, berwasiat itu mestinya begini, tapi jelema teh masih hirup batin naon eta. Ya. Innallaha ghafurur rahim. Keun nu salah mah da Allah maha pangampura, maha pengampun dan maha penyayang. Nah, itu luar biasa ayatnya. Baik. Ya. Ini ada ulama menyebut bahwa diskusi topik ya, yang dibahas dalam wasiat ada yang menyebut 8 topik utama, ada yang menyebut 10. Saya mengambil yang 10 ya. Yang pertama terkait dengan hukum wasiat. Nah, saya mau nanya, hari hukum wasiat teh naon? Wasiat itu asal hukumnya apa? Wajib atau apa? Saya menyebutnya sebagai mandub, sesuatu yang dianjurkan sangat. Karena di dalam wasiat itu ada kemaslahatan, ada kemanfaatan, ada kemaslahatan umum, kemaslahatan sosial, ada kemaslahatan keluarga juga, karib kerabat utama yang bukan ahli waris. Sebab dalam wasiat itu akan memunculkan atau melahirkan penguatan silaturahim di antara kerabat gitu. Komo lamun kerabat nate bantuaneun misalnya. Kan dalam keluarga itu ada yang mampu, ada yang sedang, ada yang minus, ada yang kurang pisan. Nah, itu kita bisa menggunakan mekanisme wasiat ini untuk berbagi kemanfaatan apa yang kita punya dengan karib kerabat kita yang berkerukuran. Itu bisa. Nah, itulah mengapa dianjurkan sangat. Sebab sampai tadi kan, kalau ada orang yang akan meninggal 2 malam sebelum meninggalnya belum juga menulis wasiat padahal dia punya harta, ya, maka itu dikatakan sebagai sesuatu yang tidak bagus. Nah, hukum wasiat itu mandub. Mengapa demikian? Saya ingin menyampaikan begini.
Ma hakum ri'in muslimin, ada kata-kata hakun ya. Lau syai'un yusifi yabitu lailatani ila wa wasiyatu maktubatul inda. Jadi lamun ayat ya, seorang muslim itu yang mempunyai suatu barang atau harta benda yang diwasiatkannya dan ia bermalam selama 2 malam kecuali wasiatnya sudah ditulis oleh dia. Jadi betapa Islam mengajarkan kepada kita, ayo jangan kau tumpuk hartamu hanya untuk dirimu dan ahli warismu. Lihatlah orang-orang di sekitarmu yang adalah karib kerabatmu. Mungkin ada yang berkekurangan dan seterusnya. Hanya saja begini, ulama mengatakan bahwa dia akan menjadi wajib bila ada hak orang lain. Apa tuh? Hutang atau amanah atau nazar, apa saja. Yang kedua, dia menjadi sunnah bila untuk kebaikan dan tidak menzalimi ahli waris. Dia menjadi haram apabila merugikan ahli waris atau melanggar syariat. Oh, ari harta benda disodakohkeun kabeh kanu sejen ahli warisna teu disasakeun itu. Ya haram itu. Enggak boleh gitu. Atau yang tadi itu melampaui kadar yang ditetapkan oleh syariah. Kan tadi 1/3, nah kita malah 2/3 itu melanggar syariah, itu haram. Yang terakhir bisa makruh bila pewasiat miskin dan meninggalkan ahli waris yang membutuhkan. Ari miskin mahnya aya meureun barang nya teu kudu diieukeun keur nu ditinggalkeun anak. Itu. Rukun nasihat apa saja? Ini saya mengambil dari Bidayatul Mujtahidnya Ibnu Rushd. Ada 4 ini. Pertama ada musi. Musi itu mim, sod, ya pakai ya. Jadi apa itu namanya itu hamzah maksurah disebutnya itu. Ya. Jadi musi. Apa itu musi itu? Orang yang berwasiat. Jadi rukunna teh kudu aya nu ngawasiatkeun. Rek wasiat eueuh nu ngawasiatkeunana kumaha. Ciga rek kawin eueuh pangantenna. Itu jadi moal kawinna eta. Saya mau nanya ini ke eta internasional. Ari nikah jeung kawin beda teu? Nah, ini saya jadi teringat itu. Ari nikah jeung kawin beda teu? Nah, urang cek urang Sunda beda. Ya. Nikah teh kawin teh emang hari kawin teh naon kitu? Saya mau nanya saja. Pan tadi beda cenah. Bedana teh hari kawin naon? Kalawan idin. Kalawan idin. Mantap pan istilah udah perkawinan kan? Di urang masuk aya wae ulah kawin siga ka sato we. Ya memang kawin. Aya kitu undang-undang perkawinan keur sato. Nikah itu artinya adalah bersetubuh, berjima, bersenggama itu nikah itu maknanya itu al-wat'u itu nikah ini. Jadi teu salah lah menyebut sanu kawinan, kawinkeun, tikahkeun sama itu. Ngan urang mah kadang-kadang meni kasar cenah kawin. Padahal nikah ge kasar gitu. Dan dulu lemesna mulai nikah tajawuz. Mata punten, kalau di Banten orang yang nikah apa? Nah, itu lerasnya itu. Bapak tatal buat apal pisan ini tapi benar. Jadi supaya kita tidak ya apa namanya itu tidak terjebak oleh undak usuk nucek urang sorangan padahal mah teu bener. Nikah kawin ya, nikah itu kawin, kawin itu nikah. Al-wat'u itu al-jima, bersetubuh gitu. Nah, itu. Jadi musi itu yang berwasiat. Jadi lamun rek kawinan eueuh nu dikawinkeunana nya moal jadi kawin. Nu kadua ada musolahu. Musolahu itu apa? Penerima wasiat. Jadi anu ngawesetkeun aya anu bakal narima. Nah, itu rukunnya itu. Ulah nulis wasiat pas ditanya keur saha we nya teu bisa jadi. Jadi harus
tertentu siapa yang akan mendapatkan wasiat. Dan yang mendapat wasiat bisa individu, bisa lembaga. Nah ini bisa yayasan, naon ieu teh? Al Muhajirin misalnya. Itu bisa itu. Wasiat. Kalau yayasan kan berarti yayasan yang menerima. Eta mah ketua yayasan meninggal, kayak urusan. Gitu. Tetap wasiat itu akan berlaku. Beda jeung lamun perorangan. Kalau perorangan saya berwasiat kepada Pak Odang. Pak Odangnya meninggal duluan, ya gugur itu. Bisa dipindah, gugur. Tapi kalau lembaga enggak. Selama lembaga itu ada, maka wasiat itu tetap harus dijalan. Meskipun ketua lembaganya pandain ka ketua, nah iya mah tapi ka lembaga. Nah itu yang harus kita pahami. Kemudian ada musobih, objek wasiatnya. Jadi apa yang akan diwasiatkeun teh naon itu? Nah tanah, nah artos, nah pabrik, nah naon itu harus jelas ada objeknya. Dan ada sigat atau ungkapan. Jadi harus jelas saya mewasiatkan anu untuk si anu sekian, itu harus jelas sigat. Sigat ini menjadi sangat penting. Mengapa demikian? Karena di sanalah nanti letak hukumnya, kejelasannya itu. Ya teh jelema teh bener ngawasiatkeun atau naon. Nah itu ya. Baik. Kemudian syarat orang yang berwasiatnya itu ya tentu pertama berakal. Artinya dia tidak gila misalnya. Atau ada yang menyebut tidak safih. Safih itu orang yang kurang akal. Kan ada ya orang-orang yang karena suatu hal mikirnya rada kurang beres gitu. Nah itu sebagian ulama mengatakan itu tidak sah dia memberikan wasiat. Gitu. Itulah mengapa kan dalam kehidupan rumah tangga juga kan begini. Kalau pasangan kita itu termasuk safihah, artinya tidak paham betul bagaimana mengelola keuangan misalnya, itu kita berhak untuk mengatur detail sebagai suami. Termasuk safi itu, kalau lewihi dina balanja misalnya segala dibeli gitu. Padahal mah teu perlu teu butuh. Pokoknya nu alus beli pas datang ka imah rek dipake naon ieu. Kan ada kan orang begitu tuh. Jika budak geuningan, beli geus datang ka imah Itulah mengapa anak ketika dia bertransaksi dinyatakan tidak sah. Karena dia tidak tahu betul terkait dengan apa yang sedang dikerjakannya itu. Safih itu namanya. Pakai sin. Itu kan dalam surat Baqarah ada ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anuminu kama amanas sufaha. Sufaha itu jamak dari safih. Bodoh. Orang yang tidak kurang akal nak. Jadi bukan berarti orang gila saja, tapi safih itu juga anak yatim punya harta banyak tapi dia safih. Punten ya, misalnya ada kekurangan lah begitu ya. Dia sendiri tidak mengerti, tidak paham betul siapa dirinya, harus bagaimana. Nah maka yang mengurusnya itu, yang mendapatkan amanah untuk mengurusnya harus benar-benar itu mengelola harta si yatim itu dengan baik. Itu ada diskusinya tersendiri, ada pembahasannya tersendiri. Ya. Sigot itu menjadi sangat penting. Jadi ada berakal ya tadi ya, syarat orang yang berwasiat itu. Yang kedua baligh. Ini menurut jumhur. Baligh itu artinya sudah dewasa. Ukuran dewasa kembali kepada fikih. Kalau laki-laki dia sudah mimpi basah, itu sudah dewasa meskipun usianya baru 11 tahun atau 12 tahun. Ya, itu ciri kedewasaan dilihat dari aspek biologisnya. Atau di area tertentu sudah tumbuh bulu-bulu atau rambut. Ya, parik saweng geus bukan acan geus bulan acan maneh. Nah, itu.
Mana budak can buluan kisah nyawanan ini, artinya can dewasa. Nah gitu. Tapi kalau misalnya dia belum bermimpi, bulu pun belum nampak, itu baru dengan umur berapa tahun kalau laki-laki? 15 tahun. Itu merujuk kepada riwayat Abdullah bin Umar. 14 tahun dia daftar Badar ditolak. Begitu Uhud 15 tahun dia diterima. Itu contoh. Itu. Jadi fikih. Kalau perempuan haid. Itu. Ada yang menyebut juga kalau perempuan mah 9 tahun. Merujuk kepada siapa? Siti Aisyah. Siti Aisyah itu dinikahi umur berapa? 6. Nah, hidup berumah tangganya 9 tahun. Meskipun ada yang menyebut 12 tahun. Tapi ingat, meskipun sudah berumah tangga, belum diapa-apain oleh Nabi itu. Wah. Jadi bisi boga pikiran orang barat yo Nabi yo. Non, ari kabudak detik itu sebutnya pedofil. Nah, itu. Enggak, Rasulullah itu orang laki-laki yang amat sangat menghormati, betul memuliakan perempuan, itu luar biasa Nabi. Itu Siti Saudah itu kan wanita janda, ditinggal suami kan gitu, miskin pula, punya anak. Tapi Nabi ketika Nabi itu kan ulang ditanya ku seorang wanita, ya Rasul mau ndak kalau saya ya jodohkan engkau lah, jodohkan engkau itu dengan seorang wanita. Siapa Saudah? Kata Nabi, cuma senyum-senyum, silakan saja. Oh, langsung si perempuan ini datang kepada Saudah. Saudah kan kaget luar biasa, perempuan miskin seperti saya, jelek, sudah tua begini, masa Nabi mau dengan saya? Tapi benar ini Nabi itu kan luar biasa. Itulah mengapa Siti Saudah itu istri Nabi yang tidak sampai menggantikan Khadijah ya, tapi kelembutannya, kedewasaannya, keibuannya itu luar biasa. Sampai istri-istri Nabi Nuh sanesna ku Siti Aisyah itu juga anak Nabi. Jadi diasuh, itu luar biasa. Lalu Siti Saudah ketika itu tidak punya keluarga lain. Setelah ditinggal wafat oleh siapa? Taku Nabi dijahit itu Nabi. Lamun Nabi bener-bener ngan ka awewe wungkul keur naon geus nini. Cek bahasa urang ayeuna pan premana eueuh alaeun nya. Nya pan aya bahasa preman sok bahasa eueuh alaeun kan ini. Luhung beunghar gitu kan, aya alaeun anaknya harta banda. Oh iya bakir miskin. Nah, itulah Rasulullah. Gitu. Dan engke Mas Amri kalau mau cari yang seperti Saudah. Gitu. Atau siapa gitu ya. Ulan yang anu herang wae. Nu herang mendingan jeung ari rek nu herang cenah bisi teu payu moal awewe ayeuna mah asal ningali duit loba we. Baik, kita teruskan. Yang ketiga, bebas bertindak. Artinya tidak dipaksa. Jadi dalam wasiat itu tidak boleh si pewasiat itu dalam kondisi dipaksa. Sok tuliskan wasiat, tidak boleh. Baik dengan paksaan dalam arti ijbari ya, apa namanya, keras, ataupun dengan lemah lembut. Pan aya nu maksa tapi lemah. Sok diemutan ku bapa. Lamun misal lagi, maksa tapi naon merenyang naon sebutannya. Terus gitu. Memang lembut suaranya mah. Tutur katanya halus dan maksa teh. Mengintimidasi psikologis orang yang sok emutan ku bapa. Upami teh mah lamun misalna ieu mah dosa. Pokoknya diteror itu enggak boleh. Jadi orang yang berwasiat itu harus benar-benar dalam keadaan merdeka lahir dan batinnya. Tidak boleh dipaksa. Tapi kalau sekarang saya ngomong ini ya, itu kan dalam rangka ilmu saja kan gitu. Tidak dalam konteks wajib wasiat enggak begitu. Yang terakhir ini yang paling penting, pemilik sah harta banda nulis wasiat 5 hektar ke masjid
sok butuh masjid 5 hektar ya ditulis. Di mana? Tuh nusi ya itu. Ya enggak boleh, harus milik sendiri. Jadi kalau misalnya pun begini, ada perusahaan ini syirkah ya, apa itu? PT lahnya, perseroan, ada beberapa orang gabung. Yaitu bagian sahamnya saja yang diwasiatkan. Jadi jangan seluruh perusahaan seluruh saham perusahaan diwasiatkannya itu bisa. Nah, si pewasiat itu punya berapa saham di sana? Misalnya 100. Ingat, ke ahli waris pan sabaraha. Kan gitu kan? Harus juga begitu. Jadi tetap harus sesuai dengan syariat. Kemudian syarat penerima wasiat, jelas identitasnya. Jadi harus disebutkan. Kalau lembaga harus disebutkan lembaganya apa, institusinya apa, harus jelas. Sekolah, lamun sekolah naon, di mana, pokoknya harus jelas identitasnya. Yang kedua bisa ke fakir miskin. Ini menurut mayoritas ulama, meskipun tadi yang harus diutamakan adalah fakir miskin dari karangan keluarga atau kerabat. Jadi ulah kalau jauh heula keluarga sorangan diabaikan tunda. Kemudian tidak boleh ahli waris. Itu sudah jelas ya. Wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Di sini disebutkan innallaha qad ata kulla zi haqqin haqqahu fala wasiyata li waris. Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang yang berhak adalah haknya apa. Jadi kan ahli waris sebenarnya hak tina naon? Waris. Nah. Jadi tidak boleh double. Jadi setiap orang sudah mendapatkan hak ya. Maka berikan wasiat kepada yang lain. Gitu. Kemudian objek wasiatnya, hartanya ini, ya. Wasiat itu harus halal, harus bernilai. Ya, mewasiatkan sesuatu yang tidak bernilai untuk apa juga? Naon ya, untuk bernilai misalnya, ya itu difikirkanlah ya, apa yang tidak bernilai. Kemudian dimiliki pewasiat. Selain itu objek wasiat dapat berupa harta, manfaat. Meskipun para ulama berbeda pendapat terkait dengan mewasiatkan manfaat. Kemudian juga hak seperti sewa. Nah itu diwasiatkan saya boga naon disewakan ya. Eta hasil sewana keur si anu itu wasiat. Nah itu manfaat. Nah, pertanyaannya, hari Nabi pernah berwasiat enggak ya? Nabi mah loba wasiat, ngan wasiatna lain harta benda. Ya. Karena dalam hadis itu kan disebutkan, pernah ada yang nanya kepada siapa? Kepada Siti Aisyah. Hari Nabi wasiatnya, wah boro-boro, Nabi mah teu boga dinar, teu boga dirham, teu boga naon. Jadi Nabi tidak. Itulah mengapa saya baca dalam Abu Daud, kalau apa Tirmidzi, Abu Daud tadi itu. Jadi ada orang yang nanya kepada Siti Aisyah, apa pertanyaan? Bahwa Rasulullah itu pernah berwasiat untuk Ali bin Abi Thalib. Gitu. Kemudian Siti Aisyah balik nanya, kapan, di mana? Sebab Nabi itu ketika akan meninggalnya ada di pangkuan saya. Saya menahan terus kesedihan saya itu sampai saya tidak sadar bahwa Nabi ketika itu sudah meninggal dan tidak ada sepatah kata pun apa yang seperti Anda sampaikan bahwa Nabi itu berwasiat untuk Ali. Dan kita tahu betul bahwa ketika akan meninggal selain Siti Aisyah yang ada di sana siapa? Fatimah itu Zahra, anaknya yang paling dicintainya. Nah itu. Jadi Nabi tidak pernah berwasiat. Ini kan maaf ya, orang Syiah itu kan berpendapat bahwa Nabi itu berwasiat kekhalifahan kepada Ali bin Abi Thalib. Saya tidak mendengar. Justru baik kata Siti Aisyah ataupun Fatimah, justru Nabi itu ngomongnya ummati, sholat as-sholat. Ngawasiatkeun ka umatna kabeh, sholat kade tong ditinggalkeun. Itu. Batas maksimum wasiat ini ada hadisnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi beliau akan meninggal, dia bilang, ya Rasul, saya akan sedekahkan seluruh harta benda saya. Kata Nabi, jangan, setengahnya nggak boleh. Gitu. Kemudian sepertiga boleh, tapi itu pun
sudah terlalu banyak. Apa kata Nabi selanjutnya? Begini. Innaka antada'a warasataka agniya'a khairun. Sesungguhnya kamu kalau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, cukup, itu lebih baik bagimu. Min antada'ahum alatan, daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Itu Nabi itu. Orang kabeh entong setengah nate menang seperti lu menang eta ge loba teuing. Sebab kamu meninggalkan turunanmu dalam keadaan berkecukupan itu lebih keren daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan. Sampai disebutkan ya takafafunan nas fi aidihim, sampai mereka harus berkeliling meminta-minta pada orang lain. Jadi itu menang. Jadi memang orang geus bener dina lebah kieu nama. Ya, menyiapkan apa yang terbaik untuk keturunan kita. Tapi pada waktu yang sama kita pun harus mengajari mereka tentang kesolehan hidup. Itu. Diwariskeun kasolehan teh ulah keur sorangan. Lamun urang bapana indungna rajin sedekah, tah rajin sedekahna teh tularkeun ka budak-budak urang. Sebab budak urang bakal kawin jeung leres teh bakal nikah. Leuheung lamun nu dinikahna teh anu nikahna teh anu soleh atau soleh, lamun teu itulah mengapa saya tadi begini ke anak-anak saya itu yang perempuan kan semua anak saya, kamu harus kerja, harus mendapatkan penghasilan sendiri supaya kamu bisa bersedekah kepada orang lain tanpa harus menunggu izin suamimu. Itu saya ngomong begitu, supaya kamu bisa bersedekah tanpa harus meminta izin suami. Nah sebabnya, sebab hartanya perempuan itu milik privatnya, dia tidak boleh diganggu oleh suami. Rek dukumakun kumamaneh. Itulah mengapa saya ajari anak, gawe, jangan mengandalkan suami. Tadi teh leuheung lamun salakina soleh, itu yang saya itu. Itulah cara mewariskan kita kebaikan kepada anak-anak. Pan itu tanggung jawab, eta naon. Ngan tadi teh urang teh jaga-jaga. Emang istri Nabi anu kerja? Ada. Wirausaha. Ummu Salamah misalnya, beliau menyamak itu kemudian jual ke pasar. Ada. Nabi nyarek, entong. Era monya istri Nabi dagang. Ndak, biarkan saja. Nah itu. Nah ini untuk para bapak ini ya. Jadi kalau punya anak perempuan, ya, latihlah dia keterampilan apapun supaya bisa mandiri. Ajarkan kesolehahan kepada mereka, ya, supaya mau berbagi dan seterusnya. Gitu. Jeung lamun urang salaku kolot geus ningali budak teh rajin barang bere tuh karena manah teh nya asa tiis tenang gitu. Gitu. Seneng. Gitu. Ya. Kemudian, nah ini pembatalan dan perubahan wasiat. Wasiat boleh dibatalkan atau diubah selama wasiat masih hidup jika penerima meninggal lebih dulu atau objek rusak sebelum pewasiat wafat. Jadi pokoknya lamun misalnya ada perubahan di tengah jalan apapun dengan sebab-sebab yang diizinkan syariat itu boleh dirubah. Itu. Nah kemudian ada yang disebut dengan wasiah wajibah. Apa itu? Wasiah dalam hal kontemporer untuk anak yatim, cucu yatim. Kan orang sok boga incu teh ditinggalkan ku bapana boleh. Kan incu tidak dapat waris kan? Cucu itu kalau masih ada anak itu tidak dapat waris cucu. Nah maka dia boleh itu mendapatkan wasiat. Malah kalau saya cenderung untuk hibah. Mengpeng masih hirup kurang lain sok bere incu nu yatim karunya bapak nangis tuh indungna tegawe misalnya dan seterusnya. Yang kedua anak angkat, itu yang saya sering sampaikan itu. Boleh anak angkat mendapat? Boleh, tapi akan lebih baik hibah. Ini saya nih ya, mengapa? Karena tetap wasiat itu apa tuh potensi konfliknya tinggi wasiat itu. Sebab dia baru dieksekusi setelah meninggal, itu masalahnya. Itulah mengapa saya katakan lebih baik hibah. Karena iya mah tadi anak angkat gitu.
Kemudian untuk tujuan keadilan sosial itu boleh. Kemudian, nah ini urutannya begini ya. Jadi kalau ada yang meninggal nih, harta benda itu sok biaya pengurusan jenazah. Nah, kita boleh ambil itu dari harta peninggalan almarhum. Yang kedua, utangnya dilunasan heula. Kemudian setelah itu wasiat. Setelah itu baru bagi waris. Jadi waris itu di ujung. Jadi ulah bagi waris ulah karek mikiran mayar hutang kolot itu enggak boleh. Itu. Nah, kalau hikmahnya apa ini? Ya menyempurnakan amal, menjaga orang lain, sarana sedekah jariah juga. Kemudian kontrol keadilan sosial. Nah, di sini saya membuat tabel ya. Jadi wasiat itu apa, warisan apa, sumber hukumnya apa, ini ada. Nanti tinggal dibaca saja. Nah, kemudian juga ini ada 14 ya komponen ini. Nah, itu saja mungkin. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Tentang wasiat, boleh? Mangga. Ya? Silakan. Ya. Kalau wasiat itu apakah harus ini notaris atau gimana, Pak? Atau cuma lisan aja tertulis? Itu yang paling penting adalah tertulisnya itu, Pak Arif. Jadi meskipun tidak melibatkan notaris katakanlah atau pengacara atau apalah namanya ya, itu sejauh apa ada tulisan, apalagi sekarang ada apa namanya materai ya, nah, itu bisa. Nah, tapi memang akan lebih ini kalau saya menyarankan kalau misalnya itu memang akan lebih kuat kalau melibatkan. Tapi notarisnya kade ulah nu bisa diajak tadi teta kong kaling kong ulin itu tidak boleh. Tanpa semuatan kita kemudian notaris merubah. Sekarang kan segalanya bisa dilakukan. Tanda tangan bisa mantap bandar kambing bagus tuh, tanda tangannya hulu kambing gitu. Jadi mau bisa ditiru. Jadi begitu Pak Arif. Jadi sebenarnya boleh saja tanpa melibatkan notaris. Cuma kalau saya sarankan ya, apalagi kalau apa ahli warisnya banyak dan macam-macam ya, harta yang diwariskannya juga tidak sedikit, itu notaris itu menjadi sangat penting. Pengacara. Harus ada saksi. Jadi meskipun tidak masuk ke dalam rukun itu, nah, karena saksi itulah nanti yang akan menegaskan bahwa peristiwa pewasiat itu memang benar terjadi. Itu kan ditulis itu kan tanggal dan seterusnya, saksinya siapa. Nah itu yang sering terjadi ini Ustaz. Sering terjadi konflik, pengingkaran dan macam-macam itu. Itulah. Ya? Tetap harus ditulis. Mengapa? Karena di sini disebutkan dalam hadis yang tadi saya sampaikan itu kan. Mana. Nah ini nih. Illa wa wasiatu maktubatun, tertulis. Jadi harus tertulis wasiat. Jadi tidak hanya lisan, sebab lisan bisa dimanipulasi. Bisa jadi benar orang ini berwasiat, ya, saksinya ada. Nah, tapi kan ingat, orang itu bisa berubah pada kurun waktu tertentu. Saksi, bermain mata ini dengan orang yang tidak bersetuju dengan wasiat, bisa terjadi. Tuh yang orang montok itu lain gitu dah, itu bisa. Tapi kalau tercatat rapi begitu, yang diwasiatkannya apa, jumlahnya berapa, kepada siapa, itu akan lebih. Jadi illa wasiatu maktubatun indahu. Jadi harus tertulis. Itulah mengapa ayatnya juga kutiba alaikum idza hadara ahadakum alwasiyah. Ya. Boleh satu lagi ada? Iya, Mas Selamat. Tadi wasiat kan sepertiga ya. Iya. Dalam perjalanan itu ketika dibuka ternyata dalam perjalanannya itu kan lebih dari sepertiga gitu, karena tadinya hartanya banyak, karena tadi ada yang berutang. Nah itu wasiatnya harus Maksudnya berkurang atau bertambah maksudnya? Berkurang. Jadi kan tadinya hartanya banyak. Ketika meninggal kan berkurang ya. Ya. Itu kan ada yang membayar. Betul. Yang tadinya dia cukup sepertiganya, tapi ketika meninggal
Usianya ini melebihi dari. Itulah mengapa tadi disebutkan, saya sudah saya sampaikan belum ya? Jadi begini, wasiat itu bisa gugur kalau misalnya kemudian di tengah jalan itu harta yang diwasiatkannya bahkan hilang sama sekali, habis sama sekali, itu wasiat gugur. Atau yang tadi kurang misalnya, itu bisa dilakukan semacam apa? Koreksi. Tapi tadi saya bilang kan di tengah tadi harus melibatkan siapa? Pengadilan atau siapapun lah yang bisa menetapkan sehingga punya kekuatan apa tuh dari hukum tetap begitu. Jadi bisa. Jadi jangan ini misalnya sekian hektar, yuk kemana 10 hektar. Ini malah berkurang yang warisnya. Wah, itu enggak boleh. Jadi harus dilakukan koreksi. Itu revisi. Itu saja mungkin ya. Terima kasih, mudah-mudahan Allah memberikan kita keimanan yang kuat dan keyakinan yang kuat bahwa tidak ada hukum Allah yang Ia buat kecuali untuk kemaslahatan semesta, terutama untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Itu saja, kita tutup dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.